Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, tugas rekayasa rekayasa perangkat lunak dengan judul Sistem Informasi Kelurahan, SIMASKU. Oke, lanjut. Oke, di sini ada anggota kelompok, yang pertama di sini ada Ahmad Naim Filah dengan NIM 19 12 11 87, ada Jati Kurniawan Putra Mukti 19 12 11 91, ada Nafis Yahya 19 12 11 93, ada Oki Oktavian 19 12 12 05, dan Muhammad Teddy Trianugroho dengan NIM 19 12 12 12. Oke, lanjut. Di sini ada deskripsi tentang judulnya adalah sebuah sistem informasi berbasis website yang digunakan untuk mengelola data kependudukan dan layanan permohonan penduduk pada kelurahan terkait. Tidak hanya itu, sistem ini juga dapat menyimpan data penduduk untuk disimpan sebagai arsip. Selanjutnya di sini ada tujuan pengembangan, yaitu pengembangan sistem ini dilakukan semata-mata untuk memudahkan pengelolaan data kependudukan, baik dari sisi penduduk dan sisi administrator kelurahan. Sehingga segala sesuatu kepengurusan yang berkaitan dengan kependudukan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Oke, di sini ada fitur sistem. Yang pertama, sini ada unggah untuk EKTP. Kemudian sini ada layanan permohonan kependudukan. Kemudian ada unggah data KK dan layanan pengajuan permohonan. Oke, lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur hak akses. Yang pertama, untuk fitur penduduk dapat melakukan sistem create, yaitu mengunggah data penduduk dan mengajukan permohonan. Kemudian juga bisa untuk meread semua data, melakukan update data, dan memperbarui data, tetapi penduduk tidak bisa melakukan proses delete. Kemudian untuk fitur admin, dapat meng-create data, yaitu mengunggah data penduduk, lampiran permohonan, dan pengelolaan lainnya. Kemudian admin juga dapat melakukan read ke semua data, melakukan update, dan juga dapat melakukan delete. Kemudian untuk fitur kepala lurah tidak dapat melakukan proses create, tapi dapat melakukan proses read, yaitu melihat semua data, tidak dapat melakukan fitur update, dan tidak dapat melakukan delete. Lanjut, Ed. Kemudian ada ERD, Entity Relationship Diagram. Di sini ada pengajuan yang isinya ID pengajuan, jenis pengajuan, lampiran, judul, NIK, dan keterangan. Kemudian ada penduduk login yang berisi NIK, nama lengkap, password. Kemudian ada KK yang berisi nomor KK, nama kepala, kecamatan, provinsi, kelurahan, dan kota. Kemudian ada tabel admin yang berisi nama admin, username, password, level atau jabatan, serta ID admin atau NIK. Dan yang terakhir ada tabel penduduk yang berisi NIK, nama lengkap, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, agama, warga negara, pekerjaan, pendidikan, dan status. Lanjut. Kemudian ada database relationship. Yang pertama, tabel pengajuan berkaitan dengan tabel user, di mana tabel user sendiri berkaitan dengan tabel KK user. Kemudian tabel pengajuan juga berkaitan dengan tabel penduser, serta ada tabel penduduk yang berkaitan dengan tabel admin. Sedangkan tabel admin sendiri berkaitan dengan tabel KK. Lanjut. Kemudian ada tampilan website login page. Ini adalah tampilan loginnya. Ada NIK dan password, tombol button login, button buat akun. Selanjutnya dashboard. Di sini di bagian kiri ada dashboard. Kemudian di bawahnya ada riwayat pengajuan, riwayat tambah penduduk, dan riwayat tambah KK. Di mana di bagian dashboard sendiri dapat kita lihat ada 3 button. Yang pertama button pengajuan. Dapat digunakan untuk mengajukan permohonan terhadap kelurahan. Kemudian ada button penduduk, digunakan untuk menginputkan data diri terhadap sistem.
terhadap kelurahan. Kemudian yang terakhir ada kartu keluarga. Fungsinya mirip seperti penduduk, cuman kalau kartu keluarga ini seperti ngupload kartu keluarga agar masuk ke dalam sistem. Lanjut. Selanjutnya ada dashboard admin. Di dashboard admin ada di bagian kirinya ada dashboard admin, user, penduduk, kakak. Kemudian ada pengajuan, kakak by user, dan penduduk by user. Ya, ini seperti ini tampilan dashboard adminnya. Lanjut. Selanjutnya, bagian pengujian sistem informasi kelurahan Simasku akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Naim Filah. Di sini saya akan mendemokan program untuk halaman usernya. Sini saya coba login, sudah masuk. Kemudian kita ke pengajuan. Kita ingin membuat data pengajuan, ingin mengajukan pengajuan. Misal jenis pengajuannya surat kepindahan. Judulnya sama. Keterangan ini surat kepindahan. Kirim. Di sini data berhasil terisi, Ahmad Naim Filah, surat kepindahan. Kemudian statusnya masih belum disetujui. Kemudian akan saya coba edit. Ini surat kepindahan. Edit. Detail sudah berhasil teredit, berarti fitur edit berhasil. Kemudian saya akan beralih ke penduduk. Ini adalah form tambah penduduk. Coba saya inputkan nama lengkap, ID, tempat lahir Kalimantan, tanggal lahir. Ini kita acak aja. Alamatnya Kalimantan. Agamanya Islam. Kemudian status perkawinannya sudah menikah. Pekerjaannya baru mahasiswa, golongan darah AB, pendidikan SMA sederajat. Kemudian foto bisa kita isikan di lain kali. Kita coba submit. Data sudah berhasil terinput dan juga status masih menunggu konfirmasi dari admin. Untuk data kakak juga hampir sama seperti tadi, di mana berisi nomor kakak, nama kepala, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan status. Mungkin untuk halaman user hanya seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke halaman admin. Admin kita login. Kemudian kita akan mengecek data pengajuan yang tadi setelah saya inputkan surat kepindahan sudah masuk ke sistem dari admin. Kemudian kita coba lihat detail Ahmad Naim Filah, NIK, surat kepindahan, statusnya masih belum dikonfirmasi. Kemudian akan saya coba konfirmasi, diubah menjadi diproses, maka statusnya akan berubah menjadi diproses. Untuk kakak juga sama, penduduk by user juga sama. Untuk penduduk ini nanti halaman user dapat menginputkan data penduduk, tetapi data penduduk tidak bisa langsung diterima. Seperti ini tadi, harus menunggu konfirmasi. Kemudian kita coba konfirmasi. Ini terima dan tolak. Ketika saya terima, data tadi diterima dan akan masuk ke data penduduk.
tadi diterima dan ID adminnya saya. Kita coba lihat detail ID adminnya ini. Untuk fitur yang lainnya akan dilanjutkan oleh Mas Oki. Ya, untuk berikutnya saya akan menjelaskan di fitur berikutnya ada admin, di mana admin dapat melakukan share UD. Di sini coba untuk menambahkan untuk sebagai admin baru. Untuk namanya mungkin bisa coba untuk nama saya. Setelah itu disubmit, lalu data berhasil disimpan, dan untuk jika ada perubahan yang ingin diubah itu dapat dilakukan edit. Untuk edit, seandainya yang dirubah itu passwordnya, password sebelumnya dirubah. Oke, kemudian disubmit. Nah, untuk editnya bisa mungkin untuk coba untuk yang delete-nya, Mas Naim. Oke. Kemudian masuk ke user. Nah, di user juga sama, dapat melakukan CRUD. Kemudian dicoba untuk yang bagian user itu di create menggunakan nicknya untuk nim saya 1912 Nah, jika ada kesalahan mungkin bisa di reset. Nah, reset untuk mengulang lagi. Mungkin namanya Mas Naim. Dan submit. Nah, setelah itu data akan berhasil disimpan. Untuk fitur berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Jati Kurniawan Putra Mukti. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Oki. Kemudian di sini saya akan mengarah kepada menu penduduk. Di sini terdapat beberapa data penduduk dan saya akan mencoba menambahkannya. Di sini bisa diisi sembarang aja ya. Oke, untuk foto bisa dilewati, kemudian submit. Oke, data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini apabila ingin mengedit juga bisa. Apabila terdapat kesalahan penginputan data, anggap saja ini saya salah nama ya. Nah, kurang namanya, terus kotanya ganti di Sleman. Kemudian ya bebas saja, bisa langsung submit. Oke, data berhasil diubah. Kemudian untuk melihat perubahan data bisa dilihat pada detail. Ya, di sini data yang sudah diubah tercantum.
kemudian kembali, kemudian adalah hapus data. Hapus. Oke, data berhasil dihapus. Kemudian pada menu KK, secara fungsi sama untuk menampilkan data dan menyimpan data ya. Di sini saya akan menambahkan data. Sembarang saja, yang penting tidak duplikat. Oke, submit. Oke, data berhasil ditambahkan. Kemudian apabila ingin mengedit, bisa langsung diedit. Kurang Putra Mukti gitu aja. Kemudian submit. Ya, data berhasil diubah. Kemudian untuk mengatur perubahan data bisa dilihat pada detail. Oke, data sudah terlihat. Kemudian kembali mencoba untuk menghapus data. Hapus. Oke, berhasil dihapus ya. Demikian tadi adalah penjelasan pada sisi website. Saya kembalikan kepada Mas Teddy. Ya, terima kasih Mas Jari Kurniawan Putra Mukti. Ya, mungkin itu hasil presentasi dan demo web kami. Jadi sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.